kesempatan pada pagi atau siang ini kita santai-santai saja. Ketemu, sambung rasa, sambung rasa kangen kita untuk bisa bersilaturahmi dalam menyampaikan itu Allah. Bapak Ibu, acara ini nanti kita awali pertama dengan pembukaan, yang kedua kita bersama-sama akan mendengarkan kata sambutan yang pertama dari ketua kita, ketua relawan kita, orang yang tinggi besar, suaranya cukup penting, ya, dan sangat bermakna. Ini belum ngajinya, mau saya pakai ngaji, Ustaz Kafir rasa ngaji ini Bismillah Al-Fatihah nanti. Kalau ngajinya beliau sudah tidak ada tandingannya, saya sakit pamer. Yang kedua, saya itu sambutan dari pimpinan daerah IPKI Kota Surakarta, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zainal Abidin Zain. Orangnya walaupun seperti apapun masih tampak muda, energik, luar biasa. Dan selalu dermawannya di mana-mana, ya. Sampai di Cianjur. Alhamdulillah barokallah. Nah, dan nanti setelah itu dilanjutkan sedikit cerita tentang kegiatan dari Majelis Taklim Perempuan oleh ibu kita, ibu istrinya Pak Haji Zainal Niko. Ini Ibu Hajah Dr. Anda Umi Manik, ya. Beliau adalah sebagai ketuanya Majelis Taklim Perempuan yang juga kegiatannya tidak kalah dengan suaminya, luar biasa, baik dalam negeri maupun luar negeri, insya Allah, ya. Ini Pak Zian ini besok tanggal 10 sudah berangkat ke Jepang, jadi IPH ini ditinggalin terus. Ya, habis ke Jepang mau ke Tokyo atau kemana lagi mau malam. Ya, oleh karena itu mari kita awali pertemuan kita saat ini. Dan setelah itu juga ada dari perwakilan dari teman-teman Cianjur, mungkin dari Ibu Haja Divna, ya. Juga haji, insya Allah haji kalau belum ya. Ibu Divna sebagai kepala sekolahnya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya yang terkait bahwa kita tetap menjadi satu walaupun beda daerah, beda lokasi, tetap satu visi-visinya adalah sama-sama dari Allah untuk mencapai ridhonya. Amin. Jadi karena itu monggo kita awali dengan membaca dulu kita bersama-sama. Allahumma barakatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Demikian, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini akan membuka pintu rahmat, barokah dan barakah. Amin. Selanjutnya, acara yang awal adalah sambutan dari ketua relawan kita, dari Kiai Haji Nasir Abu Bakar Al-Haji. Monggo Pak Nasir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua IPHI Kota Surakarta, yang kami hormati seluruh anggota relawan IPHI Kota Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu-tamu kita dari Cianjur yang datang jauh, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi panjenengan sami. Amin, Allahumma amin. Tidak ada kata-kata
yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini kecuali ucapan yang mengandung rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan rasa syukur ini menjadikan bertambahnya karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di dalam senantiasa di dalam bertambahnya iman di Islam dan hidayah kita di hati kita masing-masing. Insya Allah, amin wa amin. Kemudian salawat dan salam semoga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kepada kita yang mengaku imani daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kelak yang akhir kita insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kami aturkan selamat datang di Kota Solo di dalam rangka kunjungan silaturahim dari ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan daripada kunjungan silaturahim ini Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami sebagai Ketua Relawan IPHI Kota Surakarta menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana kita dahulu bersama Solo Peduli hadir di sana, penjenengan yang begitu cekatan dan sebagainya ngurusi kami, mensewu luar biasa. Jadi ucapan ini kami aturkan dari hati yang paling dalam sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam keadaan iman Islam. Amin. Amin. Kemudian juga kami sampaikan juga terima kasih kami kepada anggota kami semua relawan IPHI yang bersama-sama nyengkuyung tidak mengenal lelah dari kemarin hingga kita hadir di sini menyampaikan bahwa kita siap untuk mendampingi penjenengan sami, sehingga selepas pulangnya penjenengan kembali ke Cianjur dalam keadaan selamat, tak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin pembukaan kata-kata dari kami cukupkan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita, merahmati langkah kita. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hangat, salam hangat dari ketua relawan kita. Alhamdulillah, barakallah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan penerimaan dari tamu kita dulu. Mau dari Bu Likna dulu untuk menyampaikan maksud hati kunjungan ke sini, nanti baru dijawab oleh sudah ada oleh Bapak Ketua kita. Monggo Bu Likna, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak semua? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, ciri khas TK nggak apa-apa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua IPHI Solo Surakarta, yang sama-sama kami hormati bapak-bapak yang tadinya kami ingat namanya satu persatu, tapi lupa lagi Pak, yang teringat cuma gaya-gayanya aja dan semangat-semangatnya. Subhanallah, hari ini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama Bapak satu persatu. Dan yang paling mulia bunda-bunda yang di belakang kami, subhanallah, luar biasa. Inilah yang membuat kami penasaran sebenarnya, pengen pergi ke Solo itu, ke Surakarta, ke IPHI itu, siapa ya orang hebat di belakang bapak-bapak ini. Ternyata subhanallah, inilah ibu-ibu yang luar biasa. Ibu, kami banyak terinspirasi dengan kedatangan Bapak ke Cianjur sebagai relawan Gempa saat itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tiada kata yang terindah yang pantas kami ucapkan selain ucapan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kami dengan rahmat dan karunia Allah melalui IPHI Solo Surakarta diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersama-sama bisa bertemu dengan Bapak dan disambut yang di luar ekspektasi kami. Subhanallah Bapak, kita teh kayak disambut kayak Ratu Bilqis ya, perasaannya Bunda. Subhanallah ya, ada susunan acara segala gitu ya Pak ya. Subhanallah. Ibu dan Bapak sekalian, di belakang itu salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada pautan hati, tampatan jiwa kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah ilahiyah yang kebenarannya insya Allah akan berlaku sampai akhir zaman. Bapak Ketua dan Bapak-bapak relawan IPHI beserta ibu-ibu semua, sebenarnya sulit merangkai kata-kata sampai kami akhirnya sampai ke sini. Bapak tidak terbayangkan oleh kami yang hanya guru ngaji terus bisa sampai ke Solo dengan seperti ini. Subhanallah gitu ya, sepanjang perjalanan ini adalah Allah yang menggerakkan hati bapak-bapak semuanya, walaupun cara jalannya melalui sengsara membawa nikmat melalui gempa Cianjur gitu ya Pak ya. Tetapi ada rahmat Allah yang dititipkan untuk kami melalui bapak-bapak dari Solo Peduli. Betapa impian kami tadinya sebelum kenal dengan Bapak, kami juga tadinya adalah perantau-perantau yang pergi ke Jawa Barat dengan harapan juga bisa berjuang di jalan Allah. Tahun 95 itu kita bercita-cita ingin pergi ke daerah Solo ini gitu ya Pak ya. Tapi kapan ya? Tapi begitu mungkin barangkali ya Pak ya. Allah bercita-cita aja dulu kata Allah gitu ya. Nanti Allah wujudkan cita-cita itu sesuai dengan semangat kerja kamu dan bagaimana keikhlasan kamu bekerja di jalan Allah. Nanti Allah. Tapi lama ya Pak, mungkin karena kita masih banyak dosanya kali ya Pak ya. 95 sampai ke sini baru Allah kabulkan doa itu. Tapi kami subhanallah Bapak, bunda-bunda guru ini sepanjang perjalanan saking kami senangnya Bapak, kami tidak terpikir pokoknya ke Solo naik bis, tidak, pokoknya nggak mikir lagi naik bis, pokoknya bagaimana di jalan Bapak. Lihat kami datang tadi bawa kresek, bawa apa, nggak terpikir lagi Pak mau ngerapihin barang apa segala macam karena kesibukan di sekolah. Itu tadi benar-benar kami seperti orang yang gaya benar-benar orang bekas gempa dari Cianjur bawa kresek dan segala macam. Pokoknya senang sekali Bapak ketemu ya Allah. Terus kita juga tadinya minta maaf tidak melalui prosedur apa segala macam kepada Bapak, tapi kata Bapak datang saja tidak apa-apa. Makanya kita beranikan ya Bunda ya, kita datang ke sini. Kalau Bapak tahu sepanjang perjalanan itu kita terharu ya Bun. Dan yang paling utama ketika Bapak datang kepada kami itu karena kami banyak orang perantau juga, jadi ketika Bapak datang itu Bapak semua adalah kita anggap pengganti Bapak kami gitu. Terus Allah kirimkan Bapak-bapak kepada kami saat itu. Subhanallah, itu merupakan energi yang luar biasa, sangat luar biasa pengaruhnya kepada kami Pak dalam melanjutkan perjuangan kami sebagai guru mengaji yang mungkin di hadapan manusia yang gajinya tidak seberapa,
Tapi ketika Bapak datang lagi itu semacam ada energi ya Bun. Ngelihat Bapak subhanallah gitu ya. Semangat, dan Ibu tahu tidak Bapak-bapak tidak mau tidur di tempat yang enak-enak, pengen di itu aja, pengen di tenda-tenda, karena kita ngerasa kita ini Bapak kita walaupun baru ketemu, Bunda ayo kita di itu Bapak di kelas, si Bapak mah berenang udah biasa cina, udah gempa semuanya segala macam dilewati gitu ya. Nah itu ceritanya, kita melihat semangat Bapak, ya Allah, mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah juga buat Bapak yang terus pahalanya mengalir dari Allah sampai yaumil hisab nanti. Kami itu terinspirasi sekali ya Pak ya. Pokoknya apapun, walaupun sebelum-sebelumnya juga sudah bersemangat, tapi dengan kedatangan Bapak kami bersemangat lagi. Apapun yang terjadi, anak-anak ini harus tetap mengaji, kita harus tetap menjadi guru mengaji, begitu ya Pak ya. Subhanallah. Terus sampai kami datang saat ini juga, subhanallah, ketika Bapak kirimkan itu rundown acara, wah pantas ternyata Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang memang pantas Allah tinggikan. Coba kalau terbayang kami ini hanya guru ngaji, terus Bapak perlakukan sedemikian rupa kami gitu ya. Kalau secara manusia siapa kami itu kenal juga baru sebentar, dibanding dengan bapak-bapak kita tidak kenal dengan orang-orang penting dan segala macam, subhanallah. Tapi dari hati kami yang terdalam, kami mendoakan ya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu beserta keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir ketika Bapak memperlakukan kami seperti ini, dan cerita ini akan terus kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu dan inspirasi juga buat yang lainnya nanti di Cianjur gitu ya Pak. Nah, sekali lagi kami sebenarnya kesini pengen lama sekali Pak, kalau diperkenankan, tetapi kami juga pergi datang ke sini juga, anak-anak TK itu pada nangis ya, Bunda mau kemana, hari ini juga libur, itu pada nangis, nggak mau libur gitu ya. Nah jadi kami mungkin Senin pagi itu akan balik lagi. Mohon maaf Bapak sudah bikin rundown acara sedemikian rupa. Yang penting kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan bisa bersilaturahmi juga dengan Solo Peduli yang begitu luar biasa. Ini belum Bapak ceritakan perjuangan Bapak, tapi kita dengan melihat secara fisik dan segala itu energinya itu udah mengalir. Belum lagi kalau nanti kita keliling-keliling, kalau nanti ada waktu yang Bapak bawa apa segala macam, kita itu tentu menjadi suatu semangat bagi kami untuk nanti terus berjalan di jalan dakwah gitu ya. Dan jadi doa kami Bapak, dalam ini kami mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua IPHI beserta relawan dan bapak-bapak semua, Bapak Mei, Bapak Dono, Bapak semua Bapak yang paling tinggi, subhanallah karena banyak izinnya. Jadi tinggi Imam Susi, ya Panasir, ya subhanallah, Patrin, ya subhanallah ya Pak ya. Saking tidak bisa berkata-katanya lagi, pokoknya begitulah. Kami nanti kesini juga ilmu kami jauh sekali, makanya kami ingin belajar dengan bapak-bapak semua. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang tiada terhingga, Bapak perlakukan kami dengan begitu sangat baik. Mudah-mudahan Allah mengganti nanti dengan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar-benar. Ya. Terima kasih, cukup sekian Bapak, mohon maaf bila ada perkataan, perbuatan dan sifat kami Bunda yang kurang pada tempatnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan oleh-oleh tadi katanya. Oh iya, Ya suruh apapun pokoknya itu menjadi penyelenggara luar biasa. Bapak mohon maaf, lihatlah oleh kami karena naik bis, jadi dia tertubruk-tubruk dengan barang-barang orang lain, tapi dia tadi terus tadi ya Pak. Ibu maaf ya Ibu, kami tidak membawa. Diterima oleh Bu Umi aja. Bu Umi, Oh, ya. Bu Umi. Ini ada Biar didokumentasi Pak Nih, Pak Iya. Oke. ada mochi kunan.
Moga diserahkan. Bunda Lina menyerahkan. Sini ya. Ya, jadi dokumen. Biar kelihatan backgroundnya gitu. Ya. Kue api dan mochi asli Cianjur ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, Ini kita makan bareng-bareng ya Pak. Pak. Iya. Mochi Ini asli. asli dibikin Khas. Pak. Oh iya. Asli dibikin hari itu ya Bu. Jadi bukan mochi yang biasa. Oh. Promo. Ini mochinya. Iya iya. Masya Allah. Iya. Jazakallah khair. Dengan sepenuh hati. Dan Ini juga dibikin sepenuh hati dan sepenuh jiwa Papa. Walaupun dia cuma kue ali. ya Bapak ya, alhamdulillah jazakallah khair. Terima kasih. Ya, taruh sini Bu. Kayak gini. Ya. Ini serahkan lagi. Oke. Iya, kalau yang Oh ya, nah, di sini juga namanya kembang koyak. Oh. asli. Baru dengar. Terima kasih. Gitu ya. Baik, alhamdulillah warahmatullah. Selanjutnya kita tunggu, kita dengarkan, kita saksikan sambutan yang selanjutnya yaitu penerimaan oleh Bapak Ketua Pimpinan Daerah IPAI Kota Surakarta. Kepada yang berhormat Bapak Kiai Haji Dr. Zainal Abidin Zain, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati tamu-tamu kami, Bapak dan Ibu, khususnya Bunda Digna sama suami ya. Suami ikut ya? Ah iya. Makasih Mas. Ya, udah ngantarkan ibu-ibu sampai ke Solo ya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan bunda-bunda semua sama bapak-bapak juga sampai ke Solo ketemu dengan teman-teman IPAI. Sengaja saya bilang teman-teman bukan bapak-bapak karena walaupun ini udah kepala 6 semua bapak ini, Tapi jiwanya 17 tahun. tapi jiwanya kayak bunda-bunda juga ya, kayak mas-mas juga gitu ya. Karena sudah terbukti ya kemampuan Nasir dan teman-teman ini, kejadian-kejadian bencana alam dari mana Pak? Ya, semuanya dari Lombok. Dari Lombok, terus kemudian Palu, Pandeglang. terus Pandeglang, terus kemarin erupsi Merapi, mana-mana. Jadi itu sudah merupakan suatu suatu keinginan, suatu kesempatan bagi bapak ini untuk berbakti ya, untuk saling empati ya kepada saudara-saudara kita, termasuk juga di Cianjur ya, Masya Allah. Kemudian memang sengaja bunda-bunda semua katanya tanpa prosedur segala macam itu bagi kita tidak ada masalah kok ya. Kita ini orang lapangan itu ya. Mungkin sudah di bis baru nyampe, kita sudah berada di perjalanan mau ke Solo, kita juga siap gitu ya. Jadi kalau Abang Nasir ini giat siap gitu ya. Selalu siap. Tapi siapnya Abah dan teman-teman relawan ini berbeda. Kadang-kadang siapnya teman-temannya ya siap aja. Siapnya berhenti gitu ya. Siap gitu ya. Tapi kalau kita enggak, siap gerak gitu ya. Jadi kalau siap terus bergerak, bukan sekedar siap aja gitu ya. Ini Abah Nasir luar biasa. Nah oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada bunda-bunda semua dan bapak-bapak juga ya Mas, yang telah berkeinginan, cita-cita lama waktu kita di sana juga keinginan mau ke Solo gitu ya. Kami tunggu-tunggu 4 bulan ya Pak ya? 1 tahun lah, 1 tahun, hampir 1 tahun ya. 1 tahun? Apa ya?
Sudah tahun lalu Oh ya, 1 tahun. Ya. 1 tahun ya belum? Iya, Mas? setahun. Kok nggak terasa gitu ya? Rasanya baru kemarin kita. Ya, baru 4 bulan datanya. Bulan yang lalu rasanya ya. Nah kami juga merasa sangat luar biasa pada waktu kami bisa diterima di sana. Di Cianjur yang kedua ya Pak ya, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Biasanya kami nginepnya di tenda-tenda. Tenda berlantai pasir, kemudian dialasi dengan tidak karpet ya. Kemarin masih ada karpet juga tuh ini. Itu udah biasa bagi kita. Kenapa? Kata teman-teman kayak Kak Seto ini numpaknya aja Alphard itu ya. Naiknya Alphard itu. Masya Allah luar biasa. Dan rata-rata ya cukupan gitu ya. Jadi kalau mau nginep di hotel segala macam itu bagi kita mungkin bukan hal yang biasa lagi gitu loh. Makanya kita cari yang suasana-suasana yang memang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Lebih merasa dekat kepada saudara-saudara kita yang kena musibah, diuji oleh Allah. Nah, kayak di Lombok Masya Allah ya. Waduh, ngeri banget itu benar. Habis hancur semuanya. Ya kita di tenda-tenda kita tinggal di sana ya. Kayak di Cianjur kemarin Masya Allah nginepnya di TK, diladeni oleh bapak-bapak dan juga bidadari di Cianjur, ibu-ibu ini bunda-bunda ini ya. Kita nyaman sekali ya Pak ya. Betul-betul ya nyaman. Kita ucapkan terima kasih atas segala pelayanannya pada waktu kita di sana ya, dan kita bisa beraktivitas maksimal di sana ya. Kemudian mengunjungi tempat-tempat yang yang musibah yang terjadi ya. Itu rata-rata seperti itu ya, Masya Allah. Jadi semakin menambah keimanan kita ya, semakin empati kita terhadap saudara-saudara kita yang kena musibah waktu di sana. Nah, bunda-bunda dan mas atau bapak ya, abang-abang gitu ya, kami mungkin tidak bisa maksimal melayani atau sebagai tuan rumah ya, kan punya kewajiban yang besar, yaitu melayani tamunya maksimal, semaksimal mungkin ya. Makanya kalau sekedar nginepnya aja di pondok kita di atas, memang kemarin rencana kita mau kita cari hotel gitu ya Mas ya, tempat bahkan Pak Seto gitu ya, tapi mau kita rencana seperti, tapi kita pikir wah bunda-bunda ini relawan aja, ya udah tempatnya apa adanya gitu ya, biar menikmati menikmati suasana. Dan nanti jalan-jalan di Solo dan juga diantar sama bapak-bapak ya, sekalian Kak Dono sama Ibu, mungkin juga nanti yang lain-lain dan seterusnya. Jadi harapan kami mudah-mudahan bisa menikmati kota Solo ya, karena kota Solo ini istimewa. Istimewa yang pertama memang sejarahnya panjang ya, panjang sekali. Ada 2 kerajaan di sini, Mangkunegaran dan Kasunanan. Ya nanti ibu-ibu akan mudah-mudahan akan diajak ke sana ya Pak Mei. Ini nanti anunya Pak Mol ya. Pak Mol sama siapa nanti yang sebagai pemandu guide-nya ya. Nah, kemudian istimewanya lagi apa? Sejarah panjang kota Solo ini kita tahu ya. Namanya Solo ini sering terjadi gerakan-gerakan ya. Jadi pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan itu banyak berasal dari Solo ya. Termasuk Pak Harto buktinya dari Solo. Termasuk Jokowi, Solo tetangga saya. Ya. Saya di sini, beliau di seberang sana. Ya, jadi udah kenal lama. Tapi maaf, saya tidak pilih beliau ya. bukan apa-apa, karena udah kenal lama, udah tahu persis itu ya. Selamat Pak. Selamat. Aman ini ya. Aman itu ya. Nah, apalagi mudah-mudahan yang ganti yang akan datang akan lebih baik ya. Gimana Pak Solo? Siapa Pak Seto yang ganti beliau? Anies Baswedan ya. Jangan lupa ya bunda-bunda ya. Nanti harus dikampanyekan. Itu yang terbaik bagi kita ya. Yang terbaik insya Allah. Ini bukan kampanye saya ya. Tapi yang terbaik buat umat itu yang terbaik insya Allah ya. Nah kemudian bayangin ya, presidennya dari Solo, wali kotanya anak presidennya gitu ya. Masya Allah. Dan dampak daripada anak presiden jadi wali kota, Solo jadi lebih nyaman. Apa-apa didandani gitu ya.
dibersihin, dibikin apa-apa, dibikin gitu ya. Masjid. Bikin masjid bukan di hadiah dari sana. Azin. Pokoknya jalan-jalan pokoknya ya Pak ya. Kenapa? Karena beliau ingin menunjukkan bahwa putranya ini wali kota yang umurnya belum ada 30 tahun kali ya. Belum ada. Akan menunjukkan prestasinya yang umur sekian. Makanya difasilitasi, bangun apa-apa, perbaikin apa-apa, macam-macam itu didandani semuanya. Jadi kita agak lebih nyaman, dan berarti untuk kota kita gitu ya. Kalau lain-lainnya masya Allah, walau alam saya tidak ngerti ya. Tapi yang lain-lainnya kota kita kan dandannya akan lebih ini. Insya Allah dan seperti itu sampai selesai. Penghasilan yang didandani. Hah? Penghasilan. Penghasilan walau alam ya. Nah, bahwa bunda-bunda sekalian nanti bisa menikmati kota Solo di malam hari atau nanti pada siang hari ini bisa jalan-jalan ke sana ya. Sekali lagi kami tidak bisa menyambut melayani bunda-bunda dengan maksimal, tapi mudah-mudahan terimalah dengan penuh keikhlasan dan hati yang lapang sebagaimana kami diterima pada waktu di Cianjur gitu ya. Disiapin sarapan ya. Kemudian kopi disediain gitu ya. Setelah kita pergi kegiatan-kegiatan kembali lagi dan siapin. Ini yang luar biasanya Kak Amai ini. Kak Amai ini disiapin karaoke juga gitu ya. Tapi kalau karaoke-nya kalau insya Allah yang Islami gitu ya. Siapin. Yang lain pada tidur, beliau masih nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini memang beliau itu hobi ya. Dan Kak Amai ini luar biasa. Beliau punya lembaga pendidikan bukan hanya sekedar TK, tapi pendidikan anak-anak luar biasa. Ya, iya Kak ya. Jadi kalau bunda-bunda melihat bisa meneteskan air mata. Ini Kak Amai dia punya lembaga yang Allah sabar luar biasa. Anak-anak yang cacat ya, anak-anak yang tidak sempurna ya, tapi dilayani sama Kak. Berapa jumlah santrinya Mbak? Berapa semuanya? 28 anak yang tidak yang macam-macam ya. Saya pernah kesana ya Allah sedih gitu melihat ini tapi ini adalah cobaan ya. Ternyata Allah itu maha adil ya, maha punya kehendak. Samping diciptakan yang sempurna kayak kita ini, diciptakan juga yang kurang sempurna, tapi ternyata menguji untuk kita. Ternyata ada orang-orang yang punya hati mulia untuk didik, melayani mereka. Bayangin, masya Allah. Nanti diajak ke sana kami, coba bisa dilihat di sana ya. Ada 2 tempat beliau ini ya. Nah, saya kira saya tidak memperpanjang sambutan ini, tapi itulah gambaran-gambaran. Kalau kegiatan-kegiatan kita ini merupakan salah satu dari kegiatan kita, di mana Abah Nasir ini sebagai bidang sosial dan bidang sosial ya. Jadi saya termasuk relawan di bawah beliau, kegiatannya full ya. Macam-macam aja kegiatannya. Banyak sekali. Melayani orang kota atau segala macam ya. Kemudian ketua MTP Bu Umi juga punya melayani duafa, macam-macam dan sebagainya. Jadi kita maksimalkan. Kenapa? Karena Ikatan Persaudaraan Haji ini mempunyai ikon yaitu haji sepanjang hayat. Ya, haji mabrur sepanjang hayat. Jadi untuk mempertahankan kemabruran itu kita harus selalu berbuat kebajikan ya. Termasuk juga menyambut tamu kita, ada musibah, ada apa, kita harus segera bergerak untuk menyambut untuk berbuat kebaikan itu. Nah, ini yang penting karena kita merasa umur 60, 65, 70 itu sebetulnya bukan semakin panjang tapi semakin mendekati. Masya Allah, semakin mendekati. Kalau kita tidak punya sangu itu bekal untuk kebaikan di sananya, saya yakin akan sangat merasa menyesal yang luar biasa. Kami paham itu, makanya kami berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Termasuk juga dana-dana segala macam ini bapak-bapak ini yang semua ada cara apa-apa, tidak banyak pikir, keluar, udah selesai ya. Apa kegiatan mereka udah tidak banyak mikir, karena mereka udah mentok gitu ya. Kayak Pak Seto atau yang lain-lainnya ini, masya Allah Kak Amai dan juga Kak Dono, Abah Nasir begini ya. Siapa tinggi? Segini ya, berliannya segini tuh miliaran ya.
Kalau nggak percaya coba rogoh di kantong. Saya buat rahasianya di kantongnya sini itu, ya, masya Allah itu selalu bawa berlian. Itu miliaran ya bayangin. Kayak apa? Gak kelihatan, masya Allah. Kak Seto ini bertonton besinya gitu ya, masya Allah. Kita cilik nih rosone Jadi teman-teman kita ini banyak semua siap gitu ya, berapapun siap gitu. Saya jadi seneng sama teman-teman. Ayo kita coba ini. Udah WA di grup udah keluar uangnya, gitu ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman IPAI semuanya juga, ya relawan, Nasik dan seterusnya yang setelah bergabung bersama-sama kita untuk berbuat kebajikan bersama-sama. Ya. Sehingga demikian, sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami punya kewajiban untuk melayani tamu semaksimal mungkin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu biar di sini aja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak lengkap kiranya kunjungan penjenengan ke sini demi mulai Cianjur sebelum mendapatkan ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah akan disampaikan oleh Ibu Hajar Urinani mengenai bagaimana kiprahnya IPAI ini seperti ini, karena tadi ada behind of the gun ya. Ada kekuatan sebagai spirit of power-nya bahwa ini adalah dari ibu-ibu yang digerakkan oleh Ibu Umi Hani. Untuk itu kepada Ibu Hajar Umi Hani untuk bisa memberikan wasiatnya sedikit, pengalamannya sehingga bisa menjadikan ilmu bagi ibu-ibu Cianjur pada khususnya dan kita semua kawannya. Untuk beliau dipersilakan. Untuk sampai di dana diunjuk, ya, di dana yang sudah disampaikan dinikmati seadanya Allah. Atau menurut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau adik-adik saya ini ya, intonasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya teringat. Ini mesti ya guru-guru PAUD TK ini begini. Tapi kalau saya enggak, saya ini orang pesisir ya. Jadi kalau salam itu pasti naik ya. Sehingga apa? Biar semangat. Ya, makanya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah supaya semangat ya dalam mendengarkan, tidak ngantuk lagi ya. Itu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat semua Bapak-bapak relawan, Ketua IPAI, dan tamu kami yang betul-betul saya pada pagi hari ini merasa tersanjung ya, karena kemarin itu kebetulan saya juga tidak ikut ke Cianjur, namun alhamdulillah sudah ada kunjungan balik ya. Mudah-mudahan ya tadi dikatakan sebagai sengsar membawa nikmat, bukan seperti itu, tapi Allah pertemukan dalam satu majelis yang luar biasa. Ya, majelis musibah yang kita bisa meningkatkan iman kita, kemudian majelis yang kita bisa bertemu dengan seperti ini adalah majelis yang luar biasa. Dan pahala yang diraih adik-adikku semua ini, masya Allah, perjalanan dari Cianjur sampai ke Solo ini tercatat sebagai perjalanan mujahid luar biasa, masya Allah. Ya, inilah yang
patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita tidak hanya sampai di sini untuk bisa bertemu, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dipertemukan oleh Allah kembali. Allahumma amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun besok di sana di akhirat nanti tiada syafaat yang bisa diterima kecuali syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk nanti yang dicari Rasulullah untuk berbaris di belakangnya agar insya Allah kita selamat untuk mendapatkan syafaatnya. Inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini terutama kepada adik-adikku dari PAUD ya, dari Cianjur ini, Masya Allah perjuangan di masa-masa emas anak-anak ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena bekal itu akan terus sampai dia bawa sampai di akhir usia. Ya. Kebetulan kalau saya tadi mengatakan jangan cuma sebagai guru ngaji. Ya ini harus semangat. Saya sendiri guru ngaji. Ya, saya ini juga guru ngaji. Maaf adik-adikku, saya ini sarjana sosial politik. Sekolah saya di Undip. Ya, ternyata dalam satu perjalanan hidup saya tidak tahu Allah memperjalankan saya ini akhirnya mendirikan satu TPA, ya, Taman Pendidikan Al-Quran pertama kali di kota Solo ini. Jadi kami waktu itu mengambil sanad dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi dari Semarang. Alhamdulillah kami dengan metode qiraati berbekal itu akhirnya lah di sini tumbuh taman pendidikan di setiap masjid. Jadi kami ini perjalanan ini yang tidak dimengerti lagi ya, seperti adik-adikku ini sampai di Solo bertemu dengan para relawan. Tidak membayangkan saya ini sarjana sosial politik, harusnya saya ini ya mestinya jadi Bupati. Iya, makanya jangan kaget kalau saya dilamar Nasdem ya, jangan kaget. Iya, ini harusnya seperti itu, tapi tidak tahu. Ini perjalanan kok justru mengarahkan saya untuk sampai bisa menjadi guru ngaji. Masya Allah saya katakan, dalam perjalanan itu ini yang saya contohkan untuk menjadi semangat ya. Yang luar biasa. Yang namanya guru ngaji, mohon maaf sekali. Saya tidak mau dibayar. Karena Pak Zainal sudah cukup untuk memberikan sepiring nasi untuk saya. Ini ya, bahasa saya seperti itu. Ternyata Bunda, adik-adikku ini ya, dari semangat itu ya saya tidak mau dibayar. Masya Allah. Coba toh, kalau saya yang beli sendiri sepatu harganya 1 juta, saya mungkin mikir, mau sholat itu mikir sepatu saya 1 juta nek ilang piye, 1 juta nek ilang piye. Betul, tapi itu datang sendiri. Yang namanya baju dan kerudung ini cuma hanger, tinggal make. Itu Masya Allah, belum lagi setiap makanan tidak pernah terasa kurang. Ada saja orang yang ngirim dan tidak, kadang-kadang nggak ketemu saya, cuma ditaruh di depan pintu. Kulkasnya berapa itu? Kulkas dibanyak. Nah ini Masya Allah. Jadi jangan cuma sekadar jadi guru ngaji, tapi betul di situ kalau kita mau berjuang untuk Allah, Allah itu akan memberikan satu bahasa. Kalau kita ikhlas sudah. Kemudian pengalaman saya di TPA ya, saya itu membuat satu kurikulum sendiri. Ya, ini saya harapkan juga tentunya harusnya ada ya. Jadi bagaimana saya bisa mengantarkan anak didik saya yang di TPA ini untuk dia bisa berperilaku secara Islami. Itu yang paling berat. Dulu waktu kami pertama di TPA yang pertama kali di Solo ini, yang kebetulan di Penumbil dekat sini. Ya, kebetulan angkatan pertama itu adalah putra-putranya dokter. Ada 50 orang. Jadi kalau saya ini sekarang kalau ke rumah sakit, justru saya yang ditegur. Bu Umi, nama saya Umi Hani. Bukan Umi itu ibu ya, tapi nama saya sendiri Umi Hani. Saya juga bingung kadang-kadang sampai pangkling saya ini. Siapa kamu? Saya dokter Muki Bu. Saya dokter Sari Bu. Saya sampai nggak kebayang gitu loh. Mereka kok tahu wajah saya.
kok masih tahu gitu loh. Itu yang heran saya, Masya Allah lah, ini terkesan sekali pada waktu itu saya masih awal di TPA. Itu saya targetkan dia di paket 5 ya. Itu untuk sholat dan artinya dia sudah harus bisa memaknai. Jadi dari paket 1 umpamanya, anak-anak itu harus bisa membaca Fatihah dan Al-Asr, karena itu Fatihah untuk pembukaan, Al-Asr untuk akhiran. Kita mau pulang. Itu kita kenalkan dia dengan artinya. Jadi umpamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bisa mengartikan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan selanjutnya itu disusun sampai di paket 5 itu sampai at-tahiyat akhir dan doa sebelum salam dia sudah bisa dan hafal artinya. Nah disitulah pada waktu itu ya mohon maaf ya, yang namanya TPA Arafat itu menjadi TPA yang sangat terkenal. Sehingga kalau saya Ahad itu saya banyak ke masjid-masjid. Saya membawa murid saya 2, inilah metode yang saya ajarkan seperti ini. Sehingga banyak masjid-masjid itu mendirikan TPA-TPA. Nah kemudian karena usia ya, kemudian dengan kesibukan saya sudah mengajar bukan hanya anak-anak, tapi ya ibu-ibu, emak-emak ya. Alhamdulillah, kebetulan saya bukan nyombongkan diri ya. Kebetulan saya pada waktu awal itu kami juga mengajar ya orang-orang berkelas di Solo. Misalkan contohnya Danar Hadi, itu yang ngajar saya. Yang punya Riyadi Palace hotel itu yang ngajar saya. Jadi dulu di sini waktu itu yang namanya Hotel Cokro sama yang namanya Ili Optical itu adalah termasuk hotel yang top, kemudian termasuk pengusaha kacamata yang top. Itu yang anak cucunya dia saya ngajar semua. Nah disitulah akhirnya. Tapi saya ini mohon maaf ya, saya tidak berkesan sebagai satu guru ngaji sing klumprut. Tahu klumprut nggak ya? Sembarangan gitu, pakai sandal ngajarnya. Enggak, saya nggak begitu. Saya datang pakai sepatu, itu TPA saya juga gitu. Jadi kalau baca Al-Fatihah gitu, ayo berdiri semua, saya begitu. Ya sama tadi nadanya seperti itu. Ayo anak-anak berdiri semua. Ibu mau, ustazah mau periksa, pakai sepatu enggak, saya periksa. Jadi jangan meremehkan. TPA itu jangan diremehkan. Datang dengan sandal, dengan kamu sekolah aja pakai sepatu kok, saya bilang gitu. Saya gitu. Jadi saya kasih pengertian semacam itu. Jadi jadi ustazahnya juga harus gitu. Saya pakai sepatu gitu. Ya dan juga memang mohon maaf ya. Jadi membayangkan bahwa guru ngaji itu kan cuma seperti itu aja. Saya datang dengan ya chemistry yang betul-betul betul-betul saya perhatikan. Kemudian saya juga naik mobil. Sehingga kan mereka mau tidak mau kan memandang saya, apalagi saya enggak mau dibayar. Dia kan memandang saya seolah-olah kan, lah ini gimana ini? Nah dia mau bayar berapa saya? Gitu loh. Kan dia begitu mikirnya. Tapi saya enggak mau dibayar, sehingga saya tidak bisa diarahkan mereka. Dia harus ikut saya. Jadi kalau dia belum bisa membunyikan huruf A, ya saya bilang A, ayo belajar. Tak tunggu nanti pekan depan. Saya gitu, ayo belajar. Nah itulah bekal yang bisa diberikan kepada anak-anak. Kemudian saya punya TPA sendiri akhirnya di rumah. Dengan murid yang sangat banyak, 100 murid saya itu di sore hari, terutama anak-anak yang sekolahnya di umum. Saya membuat satu kurikulum, ya. Saya hantarkan anak-anak ini, saya mengambil dari potongan-potongan hadis, tapi dia tidak ngapalkan hadisnya, terlalu berat untuk anak-anak. Saya umpamanya di paket 2, saya kenalkan adab makan. Itu sampai dari doa mau makan, doa setelah makan, kemudian bagaimana engkau mendoakan kalau kamu diberi makanan oleh orang lain. Jangan cuma tinggal dimakan aja. Itu dia harus hafal seartinya dan dari mana hadis itu. Itu kami berikan seperti itu. Kemudian kami berikan kepada anak-anak itu untuk adab, ya adab-adab makan. Itu sudah kami berikan.
Jadi ada 26 adab makan. Itu saya berikan. Jadi Rasulullah tidak pernah makan dengan berjongkok. Nah, kalau ada hari tertentu Kamis itu yang saya harus cerita pada dia, kemudian dia ada yang ujian yang tingkat kelas 4 itu kelas 5 itu kan ada ujiannya. Dia harus bisa menceritakan Nabi Adam di hadapan teman-temannya. Kan seperti, kenapa saya pilih Nabi Adam? Karena itu adalah orang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kamu harus tahu sejarah. Nah itu kalau sudah dipakai 2 itu yang kontrolnya siapa? Kakaknya yang ada di paket atasnya. Itu saya sediakan air putih, ya. Kemudian kalau dia misalkan dia ini minum, yang namanya anak-anak entah tahu ya adik-adikku ini entah di sana. Kalau kadang-kadang anak-anak ini suka using, dia minum, habis main-main sebelum saya datang minum ya. Kemudian dia diingatkan, kan dia tahu kalau dia sudah dipakai 2, dia kan kamu udah kenal. Kemudian kan tidak boleh minum dengan berdiri, kan begitu. Temannya ngingetkan, loh kok kamu minum sama berdiri, nanti tak bilangin sama ustadzah. Itu kadang-kadang anak itu banget, gitu sama temennya. Kami apa? Anak itu laporan, karena memang sudah kami didik untuk seperti itu. Laporkan sama ustadzah. Saya tanya, sini, saya katakan gitu. Betul kamu tadi minum? Iya. Coba saya tanya, minum tadi pakai apa? Berdiri, duduk, sebenarnya. Jadi diam aja. Ayo ngomonglah. Ini didengar Allah loh, saya bilang gitu. Didengar Allah ini. Ini kamu harus jujur. Tadi berdiri. Ada nggak temanmu yang udah mengingatkan? Ada. Terus kamu bilang apa? Jadi yang nggak berani. Kemudian dia, kamu tadi gitu toh, saya gitu. Terus betul nggak? Jadi dia masih, ayo ngomong, yang jujur. Iya. Udah tahu itu salah? Kamu kan udah kenal kan bagaimana adab minum? Saya begitu kan. Terus iya. Kamu tahu kalau salah? Iya. Sekarang istighfar dulu 3 kali. Salah minta ampun pada Allah. Kemudian saya suruh minggir. Sekarang kamu diberikan sanksi. Ayo temannya mendengarkan semua. Baca Al-Asr 3 kali dan artinya. Jadi modelnya itu, model hukumannya adalah hukuman pelajaran. Iya. Akhirnya begitu. Jadi tetap anak ini akan betul-betul menjaga. Lah itu saya harapkan, ya. Dengan ini cerita ini ada satu istilahnya inspirasi yang menjadikan satu bagaimana untuk bisa membekali anak terutama dalam akhlakul Islamnya. Jadi dia bisa beradab ya secara Islami. Karena dari kecil kalau kita itu sudah membekali itu, masya Allah adik-adikku semua ini, itu adalah jariah yang tiada henti. Kalau dia begitu terus, apalagi nanti kalau dia belajar, oh ternyata ini dari aku belajar di PAUD, aku dikenalkan ini apa hadisnya, bahwa Rasulullah ini tidak pernah makan dan minum sambil berdiri. Ternyata ini hadisnya. Dia akan seperti itu. Makanya itu akan terkenang selama hidup dan itu bisa menjadi jariah yang luar biasa. Ini ya. Ini salah satu inspirasi dari apa yang kami laksanakan di TK ya. Mudah-mudahan ini di basic yang paling bawah ini kita bisa memperbaiki lah setidaknya. Berapa untuk umur dia itulah yang menjadi jariah kita. Mudah-mudahan kita sama-sama sudah kembali. Tahu-tahu di kubur itu ada datang, ya dari siapa? Ya anak-anak kita ini. Yang kebetulan saya juga nggak punya anak. Ya itulah yang saya harapkan, itulah yang akan membantu saya. Ya. Nah kemudian yang untuk selanjutnya memang kami di sini sebagai ketua Majelis Taklim Perempuan. Ya. Majelis Taklim Perempuan itu dulu sebelum tahun 2010 itu tidak ada ya. Masih bersamaan dengan struktur organisasi di IPHI, dia sebagai bagian perempuan dan ibadah sosial. Dulu masih begitu, karena hasil dari Munas IPHI yang dilaksanakan di Palembang, dan waktu itu memang ketua IPHI masih tangan kanannya Pak SBY, Bapak Purdi Mustafa almarhum, Allahumma firlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau.
Itu dulu dia ini terinspirasi juga melihat perkembangan IPHI yang mungkin kurang begitu betul-betul memadai, dan kebetulan bagaimanapun sing seneng pengajian itu kan perempuan ya, yang banyak masuk neraka perempuan, suka mengaji perempuan ini. Makanya diberdayakan. Dari hasil muktamar itu dibentuklah satu majelis taklim perempuan. Nah, majelis taklim perempuan ini karena dia terpisah dari struktur organisasi, maka majelis taklim perempuan ini sifatnya semi otonom. Dia di bawah payung besar IPHI. Tapi dia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk membiayai kegiatan-kegiatan dia sendiri. Ini ya. Nah, majelis taklim perempuan ini kebetulan dulu kami masih menduduki sekretaris di bagian perempuan dan ibadah sosial. Kemudian setelah ganti, maka kami menjadi ketua majelis taklim perempuan yang sudah kedua kalinya. Jadi sudah di periode yang kedua, harusnya sudah harus berganti sesuai dengan aturan. Tapi karena tidak tahu ini. Seumur hidup. Ya, disinilah akhirnya dengan pengalaman-pengalaman yang kami miliki, alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, dan itu adalah memberdayakan dari upaya sendiri. Seperti misalkan pada setiap Jumat Barokah itu kami membuka donasi Jumat Barokah. Itu minimal 300 pack itu pasti bisa tersalurkan. Kadang-kadang donatur lebih dari itu. Ini Masya Allah, titipan-titipan itu kalau nyun sewu ya, mohon maaf ya, mohon permisi saya. Jadi sesuatu itu bisa dianggap berhasil baik kalau kita ini bisa bertanggung jawab secara baik. Yang namanya Jumat Barokah itu, saya tadi malam karena kemarin sampai sore itu betul-betul padat, sampai tidak bisa membuat laporan. Sehingga saya ini membuatnya laporan sampai selesai tadi malam jam 10 malam. Dengan tanggung jawab yang semacam itu akan sangat mudah untuk mencari dana. Karena dia betul-betul dia mengerti bahwa titipan sedekah saya untuk hari Jumat itu betul-betul tersalurkan dengan baik. Mohon maaf, jadi sangat-sangat mudah kalau saya itu mencari dana. Karena ya itu, jadi harus didukung dengan satu tanggung jawab yang betul-betul kita bisa konsekuens dengan, ya intinya kalau saya berpikir tanggung jawab itu bukan hanya kepada donatur saja, tapi itu adalah kepercayaan kepada saya yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Itu saja. Kemudian sebelum begitu kepengurusan IPHI yang periode awal itu memang agaknya kami masih berjalan sendiri, ya, belum bergandeng dengan bapak-bapak. Jadi seperti bencana di Lombok itu, kami dari MTP itu dalam sekian kurun waktu itu bisa mengumpulkan uang 167 juta. Itu saya bawa ke bencana Lombok. Masya Allah, kebetulan Bupati Lombok Timur terpilih itu adalah Ketua IPHI. Sehingga kami di sana disambut ya sebagaimana disambut secara resmi. Dibantu mereka, bahkan kita ditidurkan di villa temennya. Nah, itu rezekinya, Masya Allah. Padahal kita ini sebetulnya tidak mau. Kita ini selalu kalau di daerah-daerah bencana itu kita selalu membaur. Karena malam harinya kita mesti memberikan satu tausiah untuk menyemangatkan bahwa ini adalah bukan karena dosa, bukan karena apa. Ini adalah ujian. Kita diuji bersama-sama. Itu kemudian biasanya terus kita itu sholawatan kayak gitu biasanya di daerah gempa ya. Jadi itu kemarin di Lombok itu mampu untuk mengumpulkan segitu. Tapi kami juga tanggung jawab. Jadi kami kirimkan pertanggungjawaban itu lewat PDF. Karena sudah eranya yang era canggih seperti ini, kami kirimkan. Jadi pertanggungjawab keuangan itu dari bantuannya siapa, kemudian
Penggunaannya itu untuk apa? Kalau tadi disampaikan Pak Zainal, di sini ada yang naik bukan Alphard ya, Alphard. Ada yang naik Alphard ya. Sudah ini ada juragan makan, juragan ini juragan jadi kelas kakap berlian tuh, jadi Masya Allah kita berangkat dari Solo ke Lombok itu dengan biaya sendiri tanpa mengambil uang yang dari bantuan itu. Sepenuhnya akan kita bantukan kepada orang-orang yang terkena musibah,